Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa Sayyidina wa maulana ahli tuqa wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ustadz bilang sobahan, tepuk sekali. Kalau Ustadz bilang naharon, tepuk 2 kali. Kalau Ustadz bilang lailan, tepuk tidak ada bersuara. Oke? Siap? Bisa? Sobahan, naharon, lailan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dengan bersama mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan bersama mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada malam hari ini hari yang tidak kalah penting dari hari-hari yang lain. Karena apa? Hari ini adalah penutupan kegiatan public speaking di Pesantren Modern Darul Ilmi Indonesia. Kegiatan ini akan ditutup oleh kegiatan diskusi umum. Bukan berarti public speaking ini berakhir. Tapi kalian akan dikonsentrasikan dalam ujian semester pertama yang lamanya kurang lebih 1 bulan. Itu membutuhkan konsentrasi penuh sehingga ekstrakurikuler public speaking ini kita istirahatkan. Istirahat sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Pimpinan adalah ar-rohatu fi tabadulil a'mal. Istirahat adalah pergantian dari pergantian pekerjaan dengan pekerjaan yang lain. Nah, hari ini kita akan diskusi mengenai Islam yang kupilih. Baik, kepada Al-Ah Yunus kami berikan waktu 10 menit. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlilillahu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abdullahi wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqi wa habibuh sayyidul asfiya khatamul anbiya al-makhsus bil maqamil mahmud fi yawmil mashhud alladhi jama'a fihi anbiya tahta al-liwa'i wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi wattaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa nahnu ma'hum ya arhamar rahimin. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Pesantren Modern Darul Ilmi, juga para guru-guru pengampu di Pesantren Modern Darul Ilmi. Juga saya berterima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kami berdua untuk melaksanakan diskusi ini. Bismillah. Teman-teman, negara kita ini negara yang amat sangat kaya. Di antara kekayaannya adalah kekayaan agama. Di negara kita diakui lebih dari 6 agama yang kita lakukan atau yang diakui di negara kita ini. Dan di antara yang terbesarnya adalah tentunya Islam. Dan kedua adalah Kristen. Bicara-bicara tentang Kristen tidak lepas namanya daging babi. Nah, ketika saya pertama mencoba daging babi itu, apalagi daging babi yang bakar, terus kasih kecap sambal, itu rasanya
Tidak ada makanan yang lebih enak daripada itu, teman-teman. Tapi itu teman-teman, itu semua sudah masa lalu. Nah, saya waktu di Kristen itu hidup di keluarga yang taat beragama. Ibu saya selain pekerjaannya PNS di suatu kantor pemerintahan di Papua, beliau juga seorang penyebar agama di sana. Jadi ketika pendetanya sedang keluar kota, ibu saya menjadi orang yang didatangi oleh orang-orang Papua untuk konsultasi agama-agama kepada ibu saya. Dan saya sangat mengalami itu semua, teman-teman. Saya mengalami di mana saya tidak makan dengan berdoa, dimarahkan oleh ibu saya. Saya mengalami di mana melakukan apa-apa tidak membaca doa. Itu saya alami di Papua waktu saya masih Kristen. Setelah itu alhamdulillah saya mendapatkan hidayah dan saya masuk Islam. Dan di Islam pun alhamdulillah saya berada di lingkungan-lingkungan yang tidak buruk. Artinya sama-sama baik. Jadi artinya apa, teman-teman? Saya sempat melakukan spiritual saya di Kristen dan di Islam itu sama-sama masih dalam keadaan orang-orang yang dekat kepada Tuhannya, yaitu melalui ibu saya dan di sini bersama kalian semua. Karena kalian semua juga menuntut saya untuk menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, saya tahu persis apa perbedaan Kristen dan Islam. Setelah saya masuk Islam, semua itu seperti sangat-sangat berbeda jauh. Seperti langit dengan bumi. Contohnya teman-teman, saya di Papua, ketika saya memasuk kamar mandi, ibu saya tidak pernah menegur tentang bagaimana cara masuk dan cara keluar. Sedangkan di Al-Quran, di hadis, di Islam sudah diajarkan bagaimana cara kita masuk, bagaimana cara kita keluar. Begitu juga dengan ke masjid, begitu juga dengan setelah makan, begitu juga bagaimana cara bermuamalah, bahkan cara berpolitik, bahkan cara menggunakan sandal sesederhana itu pun kita diajarkan dalam Islam. Nah, dari sini teman-teman, saya bisa memilih agama yang benar itu agama Islam. Karena saya melihat saya Kristen begini, saya Islam begini. Jadi saya bisa melihat bahwa Islam adalah agama yang benar. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Dan agama rahmat ini dia berupa universal. Maksudnya konsep-konsep dalam Islam ini bisa diterima oleh agama-agama yang lain. Nah, ini bukan berarti agama Islam itu membenarkan agama-agama lain, tetapi konsep Islam ini dipakai banyak oleh agama-agama lain. Karena konsep Islam ini agama yang fleksibel, tidak memaksakan kehendak seseorang. Contohnya seperti ini, teman-teman. Di dalam Islam kita disuruh menjaga kebersihan. Nah, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, at-taghuru satrul iman, bahwa kesucian itu sebagian dari iman. Juga kita belajar mahfuzat an-nadhafatu minal iman. Nah teman-teman, ini ternyata konsep Islam ini dipraktekkan oleh negara-negara yang maju. Contohnya seperti Jepang, Korea, Singapura dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah juga teman-teman, konsep Islam dipakai oleh orang-orang luar adalah mementingkan waktu atau memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ini adalah konsep Islam. Banyak hadis, terus firman Allah Azza wa Jalla, terus perkataan para sahabat radhiyallahu ajmain yang mengatakan bahwa waktu ini sangat penting. Dan konsep ini dipakai oleh orang-orang barat, yaitu dengan kata-kata time is money. Waktu adalah uang. Padahal kalau kita dalam Islam, kita sudah belajar mahfuzatnya, al-waktu asmanu minaz zahabi. Waktu itu lebih berharga daripada emas. Juga dalam Al-Quran Allah menjelaskan wal fajr, wad duha, wal laili. Dan teman-teman, sesuatu yang diawali dengan huruf qasam dalam Al-Quran itu sesuatu yang sangat-sangat besar, yang sangat-sangat luar biasa. Dan kebanyakan Allah Subhanahu wa taala menaruh huruf qasam ini di kata-kata waktu. Contohnya wad duha, terus wal laili idza saja dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah hadis dari Nabi SAW, yaitu banyak banget. Di antaranya adalah yaqtanim khamsun qabla khamsin, manfaatkanlah 5 sebelum datangnya 5.
Selanjutnya juga ada perkataan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, "Idza asbahta fala tantadhiril masa wa idza amsayta fala tantadhiris sabah. Khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika." Nah, itu teman-teman. Jadi konsep Islam itu yang universal banyak dimanfaatkan oleh orang-orang barat, sehingga Islam rahmatan lil alamin ini benar-benar nyata teman-teman. Juga teman-teman, Islam ketika masuk di suatu daerah, mereka membangun suatu daerah, tidak menguras kekayaannya, tidak menjajah, tidak seperti Jepang, tidak seperti Amerika, tidak seperti Belanda. Mereka datang ke Indonesia hanya untuk mengambil rempah-rempah, hanya untuk mengambil kekayaan-kekayaan di Indonesia teman-teman. Gitu teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Ini sesi pertama yang sudah disampaikan oleh Al-Ah Yunus. Al-Ah Yunus merasakan perbedaannya ketika Al-Ah Yunus dari sebelum Islam menjadi Islam. Silahkan Al-Ah Abdullah. 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Salawat serta salam selalu kita kirimkan kepada sanjungan kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan segala upaya dan usahanya ia korbankan untuk kita semua demi menyebarkan suatu agama yang sangat benar, yang sangat kompleks dan sangat bisa diterima oleh setiap umat. Agama tersebut adalah agama Islam, agama yang diridhoi Allah, satu-satunya agama yang diridhoi Allah. Dan juga di sini sebelum masuk materi, saya ingin berterima kasih kepada moderator kita Al Ustaz Jasmi dan segenap teman-teman saya yang telah hadir di sini. Di sini saya akan melanjutkan sedikit dari materi yang telah disampaikan oleh saudara kita, Al Yunus. Sebagaimana dengan judul kita pada malam hari ini adalah Islam, agama yang kupilih. Dari pemaparan saudara kita Al Yunus, ia telah menyebutkan banyak sekali kelebihan Islam. Memang Islam itu adalah agama yang selamat. Islam mengatur segala aspek kehidupan di dunia ini. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Dari cara kita berbicara, dari cara kita berinteraksi, dari cara kita makan, dari cara kita belajar, bahkan sampai cara kita ingin membuang hajat pun diatur dalam Islam. Dan aturan tersebut pun tidak akan menyusahkan kaum manapun. Aturan tersebut malah memudahkan. Dikarenakannya pentingnya Islam dalam kehidupan kita adalah untuk meluruskan kehidupan kita. Yang bila mana yang kita ketahui manusia itu adalah hewan yang berakal. Jika manusia hanya memakai akalnya saja tanpa ada unsur keagamaan di dalamnya, yang ada adalah kebebasan, yang mana kebebasan itu akan tembus menjadi kerusakan. Dikarenakan tidak ada rem, tidak ada penahan, dan tidak ada aturan dari suatu agama yang dapat meluruskan. Nah, itulah pentingnya Islam bagi kehidupan kita di dunia ini. Siapapun yang memilih Islam, maka akan dijamin kehidupannya tidak akan sengsara, kehidupannya tidak akan rumit, dan yang pastinya ia akan menjadi seseorang yang dikenal baik oleh setiap manusia di dunia ini. Namun, yang mesti kita ketahui adalah hidayah itu mahal. Hidayah itu tidak semua orang dapat, tapi semua orang itu mengenal hidayah. Dari orang yang mengenal hidayah, tergantung dia sendiri mau gak mengambil hidayah itu. Makanya hidayah itu gak akan selamanya. Tergantung si pemeluk hidayah mau mempertahankan hingga ia mati atau ia akan terlena dengan kehidupan duniawi. Sebagaimana saudara kita Yunus ini, dari masa-masa kecilnya saat dia dilahirkan dengan orang tua yang belum memeluk Islam, namun
hidayah itu hadir dan ia peluk hidayah itu dengan syariat Islam yang hingga kini ia pertahankan. Lalu bagaimana dengan kita sebagai umat Islam yang mengaku muslim, yang telah dilahirkan dari orang tua muslim dari lahir? Apakah yang akan kita lakukan? Kebanyakan orang-orang muslim zaman sekarang, mereka mengaku beragama Islam. Mereka mengaku sebagai orang Islam, tetapi ajaran-ajaran Islam ditinggalkan. Padahal ia telah tahu bagaimana Islam itu. Ia telah mengenal bagaimana Islam itu. Tapi ia tidak ingin ambil repot. Islam itu hanya tertera di KTP-nya saja, tidak di kehidupannya. Itulah kelemahan umat Islam zaman sekarang. Makanya perubahan-perubahan besar, kemajuan-kemajuan besar di zaman modern ini kebanyakan dipegang oleh orang-orang barat. Karena orang-orang barat sendiri, sebagaimana yang telah disampaikan oleh saudara kita Yunus, mereka mengambil ajaran-ajaran Islam dan mempraktekannya. Sedangkan kita, orang-orang muslim zaman sekarang hanya mengenal Islam saja, hanya belajar Islam saja. Tapi nggak ada aplikasinya di kehidupan kita sehari-hari. Nah, itulah kelemahan kita sebagai orang yang telah ikhlas memilih Islam, tapi Islam itu hanya di mulut saja. Tidak ada di hatinya dan tidak ada di kehidupannya. Nah, sekian. Masya Allah, tadi Al-Ah Abdullah sudah menyampaikan panjang lebar. Beliau menyampaikan bahwa Islam membuat aturan-aturan untuk memudahkan. Nah, sekarang sesi pertanyaan. Silahkan dari anak baru 3, dari anak lama 3. Pertanyaan terbaik mendapatkan door prize dari disponsori oleh Koperasi Pelajar Darul Ilmi Indonesia.